that the Indonesian people are, and since the first day I arrived there, it feels like home. What I want to achieve on the pitch is. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean pemain keturunan dan juga berita terbaru timnas. Oke, mungkin ini semuanya sudah tersenyum ya. Bahkan sebelum saya membahas video ini ya mungkin sudah tahu, dan saya yakin sekali ketika mungkin melihat HP-nya, kemudian melihat di sosial media, entah itu di Instagram, di YouTube ya, dan juga di Facebook ya, banyak sudah tahu bahwa 3 pemain yang akan membela timnas Indonesia akhirnya ya mengikuti sidang DPR. Dan tadi ya kurang lebih pukul 12.30 ya, sebelum 12.30 DPR akhirnya menyetujui 3 pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Ini sebagai bukti ya keseriusan bahwa PSSI, kemudian pemerintah ya, ini ingin sekali ya melihat bagaimana perkembangan timnas untuk lebih baik lagi. Menurut saya proses ya dari ketiga pemain ini tidak seperti sebelumnya ya, seperti sosok Jay dan juga beberapa pemain lain ya, yang mungkin ada beberapa yang kontra mengenai perkembangan timnas dan banyaknya pemain keturunan. Tetapi menurut saya untuk rapat di DPR ini, setelah saya lihat sampai selesai, itu sepertinya para anggota DPR ini semakin melunak. Dan alasannya jarangnya atau tidak adanya kontra mengenai pemain keturunan yang bergabung bersama timnas Indonesia kali ini menurut saya tak terlepas dari hasil bagaimana timnas Indonesia bisa lolos di 16 besar kemarin. Nah, ini bisa menjadi bukti bahwa sebenarnya apa yang sudah menjadi rencana Sinteyong dan juga PSSI ini mampu untuk meyakinkan para wakil-wakil rakyat kita ini. Dan ini menjadi poin plus. Nah, ini poin yang pertama yang sangat saya apresiasi dari bagaimana gerak cepatnya DPR. Nah, tetapi ya di sini mungkin banyak yang belum tahu ya. Mungkin kalau kabar mengenai mereka disetujui semuanya sudah tahu. Tetapi kalau ya mungkin ini bisa menjadi kejutan, itu banyak yang belum tahu siapa aktor-aktornya. Nah, ini mungkin saya ingin membahas tuntas mengenai hal ini ya. Dan menurut saya pembahasan ini sangat seru. Jangan lupa untuk membangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Serta tekan tombol lonceng ya, agar kalian mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Nah, di sini saya sudah mengikuti dari awal sampai akhir ya untuk rapat DPR. Dan saya lihat ya memang ada beberapa sosok penting atau aktor-aktor penting. Suksesnya ketiga pemain ini cepat untuk disetujui DPR. Yang pertama tentu ada Bapak Zainuddin Amali. Nah, Bapak Zainuddin Amali memang sebagai wakil ketua umum perannya sangat sentral sekali ya. Karena seperti ini, Bapak Erick Thohir sudah mengatakan bahwa dia ingin sekali pemain ini disumpah untuk di pertengahan Maret ya. Dia ingin sekali, dan kalau kita lihat ya Bapak Erick Thohir tugasnya ini sangat terbagi-bagi. BUMN ya, sebagai menteri ya, dan kemudian PSSI dan juga kesibukan-kesibukan lainnya, sehingga dirinya memang menugaskan Bapak Zainuddin Amali untuk bisa fokus dalam sepak bola. Dan kalau saya melihat ya pengalaman itu memang tidak bisa bohong ya, bagaimana antara Bapak Zainuddin Amali dan juga pemerintah ini dalam menghubungkan ya DPR dan juga sepak bola ini sangat saya acungi jempol. Karena salah satu anggota DPR ya tadi mengatakan bahwa untuk berkas masuk itu, untuk di DPR ya, ini berkas masuknya itu baru tahap final, setelah dikaji kemudian final itu baru selesai pada tanggal 28 Februari. 28 Februari teman-teman, itu masuk dan berkasnya itu udah final dan udah dikaji oleh DPR, dan itu baru diumumkan ketika DPR kembali masuk ya setelah reses kurang lebih 1 bulan. Dan kemudian di tanggal 5 ditembak oleh salah satu ketua wakil ketua DPR ya, yang mengatakan bahwa untuk proses permohonan 3 pemain keturunan ini sudah masuk dan dijadwalkan akan disetujui ya atau dibahas lah di dalam rapat di tanggal 7.
Dan ternyata benar saja di tanggal 7 ini kita sudah mendapatkan poin bagus, yakni 3 pemain sudah disetujui. Ini menjadi kabar yang sangat bagus, dan lagi-lagi seperti Bapak Zainuddin Amali ya, kemudian Yunus Nusi, yang menurut saya inilah aktor-aktor yang memang mempercepat ya proses dari DPR, karena biasanya yang lama itu memang di DPR, tetapi mungkin dari DPR juga belajar dari beberapa pengalaman-pengalaman yang lalu ya. Banyak sekali mungkin pecinta sepak bola nasional yang selalu ya mengintimidasi ataupun menekan agar DPR ini cepat, agar DPR ini cepat. Ya, kita tentu ya patut mengapresiasi beberapa orang yang sudah mempercepat hal ini, dan ini sangat luar biasa menurut saya. Dan ya, kita sudah melihat ya, dan sudah diumumkan juga tadi bahwa di tanggal 11 ya, 11 nanti dia ketiga pemain ini akan terbang ke Indonesia, dan nantinya ya di tanggal 12 ya itu akan disumpah WNI ketiga pemain ini. Nah, artinya memang sangat luar biasa, dan menurut saya ini akan terkejar. Kalau prosesnya seperti ini, saya sangat yakin bisa terkejar. 12 sumpah, kemudian 13-14 ya. Itu nanti ya, mungkin ada proses kepindahan federasi ya, dan kita mungkin tanggal 15 melihat surat dari FIFA mengenai kepindahan federasi, dan setelah itu baru nanti kita akan melihat mereka debut. Yang jelas ini sudah bagus ya, proses ini sudah bagus, dan kita hanya tinggal menunggu saja mereka untuk bermain dengan timnas Indonesia. Dan ya, siapa yang menyangka seperti itu? Karena menurut saya seperti ini, gunanya kita ya, mungkin beberapa media ya mungkin saya juga sudah melihat ya bagaimana beberapa media mulai meng-up ya masalah PSSI lama memproses, kemudian prosesnya lama. Nah, ini pentingnya bagaimana media ini mengawasi mengenai perpindahan kewarganegaraan, karena kalau terus ya dalam hal ini mungkin PSSI diberikan tekanan atau diberikan pressure ya dalam istilah sepak bola ya buktinya PSSI gerak cepat. Dan ini pentingnya kita juga sebagai pecinta sepak bola untuk terus mengawasi jalannya proses dari pemain-pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia, karena situasinya memang sangat genting sekali, dan saat ini memang kita sangat butuh 3 pemain ini. Tentunya kita akan melihat nantinya ya untuk line up juga, line up di timnas Indonesia. Pasti saya sangat yakin sekali Sintayong akan semakin tersenyum ya, karena memang sekuat timnas Indonesia sudah semakin matang, dan kalau kita melihat para pemain-pemainnya itu rata-rata memang pemain yang sangat bagus. Ya, walaupun nanti ada beberapa pemain yang menurut saya ya ada yang kena korban dengan datangnya 3 pemain ini, menurut saya tidak masalah. Ini adalah sebuah kompetisi. Ya, siapapun nanti di lini tengah ya, mungkin ada beberapa pemain seperti Mark Klok ya yang di timnas permainan menurun, kemudian Ricky Kambuaya ya belum tentu dia nanti dipanggil melawan Vietnam ya. Kemudian di posisi back ya mungkin ada beberapa pemain seperti Wahyu Prasetyo yang kemarin di Piala Asia kurang diandalkan ya, mungkin bisa saja diganti oleh sosok Jaides.